Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Desi Tri Anggarini, SEMM, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zisilia Nurhaliza Jawas dengan NIM 64220842, kelas 647A26, perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf sebelumnya, untuk teman-teman saya yang lain tidak bisa memperkenalkan diri dikarenakan keterbatasan waktu. Pada video ini, kami ingin menjelaskan terkait materi tentang organisasi dan kerjasama internasional. Pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan yang terjalin antara dua negara atau lebih untuk mencapai kepentingan bersama di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan pendidikan. Melalui kerjasama ini, negara-negara dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan, memperkuat hubungan diplomatik, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Selain itu, kerjasama internasional juga berperan penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas dunia, serta menjadi sarana bagi negara-negara untuk menghadapi berbagai tantangan global secara bersama-sama, seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan isu kemanusiaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama internasional. Yang pertama ada kerjasama bilateral, merupakan kerjasama antara dua negara yang memiliki kepentingan bersama, biasanya dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, atau politik. Contohnya yaitu Indonesia dengan Jepang dalam industri otomotif, serta Indonesia dengan Australia dalam bidang pendidikan dan beasiswa. Lalu yang kedua ada kerjasama regional, merupakan kerjasama antara negara-negara dalam satu kawasan atau wilayah tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas kawasan. Contohnya yaitu ada ASEAN, Uni Eropa, dan PAC. Lalu yang terakhir ada kerjasama multilateral, merupakan kerjasama yang melibatkan banyak negara dari berbagai kawasan dunia dan biasanya difasilitasi oleh organisasi internasional untuk mengatasi masalah global. Contohnya itu ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian ada WTO, World Trade Organization, dan IMF, International Monetary Fund. Tujuan kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan bentuk interaksi antar negara yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama, saling menguntungkan, dan berkelanjutan. Melalui kerjasama ini, negara-negara dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan global, memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan membangun hubungan yang harmonis. Kerjasama internasional tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tapi juga mencakup bidang politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Tujuan utama kerjasama internasional dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut, yang masing-masing akan dijelaskan secara rinci beserta contoh dan implikasinya. 1. Mempererat persahabatan dan perdamaian dunia. Kerjasama internasional berperan penting dalam membangun kepercayaan dan dialog antar negara, yang pada akhirnya dapat mencegah konflik, ketegangan, atau bahkan perang. Dengan menjalin hubungan diplomatik yang kuat, negara-negara dapat berbagi informasi, menyelesaikan sengketa secara damai melalui forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian. Misalnya, inisiatif seperti Konferensi Keamanan dan Kerjasama Eropa atau KSKE, dengan membantu mengurangi ketegangan pasca Perang Dingin di Eropa dengan mendorong dialog terbuka. Dampaknya, kerjasama ini tidak hanya menciptakan stabilitas regional, tetapi juga membuat fondasi perdamaian global, sehingga mengurangi biaya militer dan meningkatkan fokus pada pembangunan. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan utama kerjasama internasional adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan akses pasar yang lebih luas, meningkatkan investasi asing langsung, dan transfer teknologi serta pengetahuan. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk berspesialisasi dalam bidang keunggulan komparatif mereka, seperti ekspor barang atau jasa, yang pada gilirannya meningkatkan PDB nasional dan mengurangi tingkat kemiskinan. Contoh nyatanya adalah kesepakatan perdagangan bebas seperti ASEAN, Free Trade Area, atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership yang telah meningkatkan volume perdagangan antar negara anggota dan menciptakan lapangan kerja baru secara keseluruhan. Kerjasama ini membangun negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata. 3. Mengatasi masalah global. Masalah global seperti perubahan iklim, terorisme, penyakit menular, dan proliferasi senjata nuklir tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, sehingga memerlukan kolaborasi lintas barat. Kerjasama internasional memfasilitasi
pembagian tanggung jawab, sumber daya, dan strategi bersama untuk mencapai solusi efektif. Misalnya, dalam mengatasi perubahan iklim, Perjanjian Paris 2015 melibatkan hampir 200 negara untuk mengurangi emisi karbon melalui komitmen nasional yang saling mendukung. Begitu pula dengan inisiatif seperti WHO dalam menangani COVID-19, di mana negara-negara berbagi vaksin dan data penelitian. Tujuan ini tidak hanya mengurangi resiko global, tapi juga memastikan bahwa upaya pencegahan lebih efisiensi dan adil, terutama bagi negara-negara rentan. 4. Melengkapi kebutuhan negara. Setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya alam, teknologi, atau keahlian, sehingga kerjasama internasional membantu melengkapi kebutuhan tersebut yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Ini mencakup aspek seperti impor pangan untuk mengatasi kelangkaan, pasokan energi alternatif untuk diversifikasi sumber daya, atau akses teknologi canggih untuk industri. Contohnya negara-negara di Afrika yang bergabung dalam inisiatif Belt and Road Initiative. Dari Cina mendapatkan infrastruktur dan energi yang mendukung kebutuhan domestik mereka. Dengan demikian, kerjasama ini meningkatkan ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada satu sumber, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang saling menguntungkan. 5. Memperluas tenaga kerja dan meningkatkan kapasitas institusi. Kerjasama internasional membuka peluang baru bagi tenaga kerja melalui imigrasi yang teratur, program pertukaran pelajar, atau kolaborasi proyek yang melibatkan tenaga ahli dari berbagai negara. Selain itu, ini juga meningkatkan kapasitas institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil melalui pelatihan, bantuan teknis, dan pembangunan infrastruktur. Misalnya, program Erasmus Plus di Uni Eropa merupakan jutaan pemuda untuk belajar dan bekerja di negara lain, yang tidak hanya memperluas keterampilan individu, tetapi juga memperkuat institusi pendidikan. Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja, inovasi institusional, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan global, sehingga negara dapat bersaing lebih baik di arena internasional. 6. Meningkatkan posisi tawar dan pengaruh internasional. Melalui kerjasama, suatu negara dapat memperkuat posisi tawaran dalam negosiasi global, seperti dalam forum WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia atau G20, serta meningkatkan pengaruh diplomatiknya. Ini dicapai dengan membangun aliansi strategi, berbagi intelijen, atau berpartisipasi dalam organisasi regional seperti Uni Afrika. Contohnya, negara-negara kecil seperti Singapura telah meningkatkan pengaruhnya melalui keanggotaan ASEAN dan kemitraan dengan kekuatan besar, yang menghasilkan kepercayaan internasional lebih tinggi dan akses ke bantuan luar negeri. Akibatnya, kerjasama ini tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga memungkinkan negara untuk mempengaruhi agenda global sesuai visi misi mereka. 7. Mempromosikan nilai-nilai universal. Kerjasama internasional menjadi wadah untuk menyebarkan dan memperkuat nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia atau HAM, demokrasi, supremasi hukum, dan kesetaraan gender. Ini dilakukan melalui deklarasi bersama, program bantuan, atau sanksi terhadap pelanggaran. Misalnya, Konvensi Hak Anak PBB telah mendorong negara-negara untuk mereformasi undang-undang domestik guna melindungi anak-anak. Sementara, inisiatif seperti Millennium Development Goals mempromosikan pengentasan kemiskinan secara global. Tujuan ini membantu menciptakan norma internasional yang konsisten, mendorong reformasi internal di negara anggota, dan membangun masyarakat yang lebih adil serta inklusif di tingkat dunia. Secara keseluruhan, tujuan-tujuan ini saling terkait dan mendukung satu sama lain, menciptakan ekosistem kerjasama yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan kerjasama internasional bergantung pada komitmen bersama, keadilan dalam distribusi manfaat, dan kemampuan untuk mengatasi hambatan seperti perbedaan kepentingan internasional. Dengan demikian, kerjasama ini bukan hanya alat untuk mencapai tujuan jangka pendek, tetapi juga fondasi untuk masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh umat manusia. Faktor penyebab terjadinya kerjasama internasional. Faktor perbedaan antar negara.
1. Perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara sangat beragam, baik dari segi jenis, minyak, mineral, atau hutan maupun jumlahnya, yang dipengaruhi oleh faktor geologis dan geografis. Beberapa negara memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah seperti Arab Saudi dengan minyak bumi atau Brasil dengan hutan Amazon. Sementara negara lain seperti Jepang atau Singapura memiliki sumber daya alam lain yang terbatas karena keterbatasan lahan atau kondisi alam. Oleh karena itu, negara-negara dengan sumber daya alam ini akan menjalin kerjasama dengan negara yang akan kaya sumber daya alam melalui perdagangan atau investasi. Misalnya, Jepang mengimpor minyak dari Timur Tengah melalui kesepakatan OPEC, sehingga kebutuhan energi dan bahan baku terpenuhi secara berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. 2. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim tropis, sedang atau arid, dan tingkat kesuburan tanah antar negara menyebabkan variasi signifikan dalam jenis dan hasil produksi pertanian, yang memerlukan pertukaran barang untuk kestabilan pangan global. Contohnya negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brazil, yang beriklim tropis dengan curah hujan tinggi serta lahan vulkanik yang subur mampu menghasilkan tanaman tropis seperti padi, kopi, teh, karet, dan kelapa sawit dalam skala besar yang mendukung ekspor utama. Sedangkan negara-negara Eropa seperti Belanda atau Jerman dengan iklim sedang yang dingin dan musim dingin yang panjang tidak cocok untuk tanaman tersebut karena resiko pembukuan atau kekeringan, sehingga mereka bergantung pada impor dari negara tropis melalui kerjasama seperti Uni Eropa dengan ASEAN yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga menjaga harga pangan tetap stabil secara internasional. 3. Perbedaan kepentingan ekonomi dan politik. Meskipun negara-negara memiliki kepentingan ekonomi seperti fokus pada ekspor atau impor, dan politik seperti sistem pemerintahan yang berbeda, perbedaan ini justru mendorong terjalinnya kerjasama untuk mencapai keseimbangan dan menghindari isolasi. Contohnya Indonesia, dengan kepentingan ekonomi berbasis sumber daya alam dan politik demokrasi multipartai, berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih berorientasi pada ekonomi pasar bebas atau politik liberal intervensi, namun keduanya tetap menjalin kerjasama erat melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA, dan latihan militer seperti Garuda Shield yang memungkinkan pertukaran teknologi militer dan akses pasar, sehingga memperkuat hubungan diplomatik tanpa mengorbankan prinsip nasional masing-masing. 4. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan antar negara tidak merata, dipengaruhi oleh tingkat investasi pendidikan, riset, dan infrastruktur di mana negara maju seperti Amerika Serikat atau Korea Selatan memiliki keunggulan dalam bidang teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan AI, bioteknologi, dan semikonduktor, berkat anggaran riset yang besar dan institusi inovatif seperti NASA atau Samsung. Oleh karena itu, negara berkembang seperti Vietnam atau Afrika Selatan dapat menjalin kerjasama negara maju melalui program transfer teknologi, misalnya melalui inisiatif Belt and Road dari China yang menyediakan infrastruktur digital, sehingga meningkatkan kemampuan lokal dalam manufaktur dan pertanian presisi, sekaligus membuka peluang investasi bagi negara donor untuk ekspansi pasar. 5. Perbedaan ideologi, seperti antar kapitalisme liberal, sosialisme, atau teokrasi, dapat memicu ketegangan atau konflik internasional jika tidak dikelola, tetapi seringkali mendorong kerjasama selektif untuk dialog dan stabilitas regional. Misalnya Taiwan dengan ideologi demokrasi liberal yang menekan kebebasan individu berbeda dengan secara tajam dengan Republik Rakyat Cina atau RRC yang menganut komunisme otoriter, sehingga Taiwan memisahkan diri secara de facto dan menjalin kerjasama politik ekonomi dengan negara-negara berideologi serupa dengan Amerika Serikat melalui Taiwan Relation Act yang mencakup penjualan senjata dan dukungan diplomatik untuk mencegah agresi, sambil mencegah perdagangan bebas untuk menghindari eskalasi konflik di Selat Taiwan. 6. Perbedaan jumlah penduduk. Negara dengan jumlah penduduk besar seperti India atau Nigeria menjadi pasar potensial yang luas bagi hasil produksi negara lain, karena permintaan konsumen yang tinggi mendorong ekspor barang dan jasa. Sementara negara negara dengan penduduk sedikit seperti Norwegia atau Islandia sering menghasilkan barang berlebih atau seperti
ikan, atau energi terbarukan. Karena konsumsi domestik rendah, sehingga mereka mencari mitra ekspor untuk menghindari pemborosan. Selain itu, negara berpenduduk padat seperti Bangladesh mengalami kelebihan tenaga kerja terampil di sektor tekstil atau IT, yang dapat disalurkan ke negara dengan kekurangan tenaga kerja seperti Jerman melalui program migrasi seperti Skills Immigration Act, yang tidak hanya mengurangi pengangguran di negara asal, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi di negara tujuan dengan biaya tenaga kerja yang kompetitif. Faktor persamaan antar negara. 1. Persamaan sumber daya. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam serupa seperti cadangan minyak, gas, atau mineral cenderung menjalin kerjasama perdagangan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan menghindari persaingan destruktif. Kesamaan ini mendorong pembentukan organisasi bersama yang mengatur porsi, harga, distribusi untuk kestabilan pasar global. Contohnya, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC yang melibatkan negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Venezuela, memungkinkan mereka untuk mengkoordinasikan kuota produksi minyak bumi guna menjaga harga stabil, berbagi teknologi eksplorasi, dan melindungi kepentingan ekonomi dari fluktuasi pasar, sehingga meningkatkan pendapatan nasional dan pengaruh geopolitik secara kolektif. 2. Persamaan keadaan wilayah atau kondisi geografis. Negara-negara yang terletak di wilayah geografis yang sama seperti benua atau subwilayah dengan kondisi alam mirip, misalnya iklim, topografi, atau kerentanan bencana, sehingga membentuk kerjasama untuk mengelola isu lintas batas seperti perdagangan, keagamaan, dan pengelolaan sumber daya bersama. Persamaan ini memfasilitasi pemahaman mutual tentang tantangan regional dan mendorong integrasi ekonomi. Contohnya, negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina membentuk Association of the Southeast Asian Nation atau ASEAN pada 1967 untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi melalui inisiatif seperti ASEAN Economic Community atau AEC yang mencakup zona perdagangan bebas, kerjasama maritim di Laut Cina Selatan, dan respon bersama terhadap bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, sehingga meningkatkan ketahanan wilayah secara keseluruhan. 3. Persamaan keadaan ekonomi. Negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang tergolong sebagai negara maju atau industri baru, sering menggabungkan diri dalam organisasi untuk membahas kebijakan global, mengatasi krisis ekonomi, dan mempromosikan perdagangan bebas. Persamaan ini memungkinkan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk stabilitas dunia. Contohnya, kelompok G8 atau sekarang G7 ditambah Rusia. Berbagai pengamat meliputi Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Kanada, dan Rusia bertemu secara rutin untuk membahas isu seperti reformasi keuangan internasional dan pertumbuhan berkelanjutan seperti pada KTT G8 2009 yang merespon krisis keuangan global dengan komitmen stimulus ekonomi senilai triliunan dolar, sehingga negara-negara anggota dapat saling mendukung melalui bantuan likuiditas IMF dan kesepakatan perdagangan bilateral untuk mempercepat pemulihan dan mencegah resesi berantai. 4. Persamaan ideologi dan politik. Negara-negara yang memiliki kesamaan ideologi seperti demokrasi liberal atau netralis politik cenderung membentuk kerjasama untuk memperkuat nilai-nilai bersama, melindungi kedaulatan, dan menghadapi ancaman eksternal. Persamaan ini membangun fondasi kepercayaan yang kuat untuk aliansi militer atau diplomatik. Contohnya, North Atlantic Treaty Organization atau NATO, yang didirikan pada 1949 menyatukan negara-negara Atlantik Utara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman yang berideologi liberal demokrasi untuk menjamin pertahanan kolektif melalui pasal 5 yang menyatakan serangan terhadap suatu anggota sebagai serangan terhadap semua, seperti merespon terhadap invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2002. Selain itu, negara-negara non-blok seperti Indonesia, India, dan Mesir membentuk gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961 untuk menghindari polarisasi perang dingin, mempromosikan perdamaian melalui forum seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung, dan mendorong kerjasama Selatan-Selatan dalam pembangunan berkelanjutan.
5. Persamaan agama. Adanya persamaan agama di antara negara-negara dapat mendorong pembentukan organisasi bersama untuk mempromosikan nilai-nilai spiritual, kesejahteraan umat, dan dialog antar agama, sekaligus mengatasi isu sosial ekonomi yang dipengaruhi oleh keyakinan bersama. Persamaan ini menciptakan ikatan emosional dan moral yang memperkuat solidaritas lintas batas. Contohnya, Organization of Islamic Cooperation atau OIC yang didirikan pada tahun 1969 menyatukan 57 negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Saudi Arabia, dan Turki untuk membahas isu seperti konflik Palestina, pendidikan Islam, dan bantuan kemanusiaan melalui inisiatif seperti Islamic Development Bank atau ISDB yang memberikan pinjaman lunak untuk proyek infrastruktur di negara anggota sehingga tidak hanya memperkuat identitas keagamaan, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi dan perdamaian regional di tengah tantangan seperti Islamofobia atau konflik internal. Dampak positif kerjasama internasional. Yang pertama, ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama internasional membuat perdagangan antar negara jadi lebih lancar, baik ekspor maupun impor. Negara bisa menjual hasil produksinya ke luar negeri dan memperoleh barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Dampaknya, devisa meningkat, lapangan kerja bertambah, dan perekonomian nasional semakin tumbuh. Selain itu, ketergantungan antar negara juga menciptakan kestabilan ekonomi global. Yang kedua, ada teknologi, transfer teknologi, dan pengetahuan. Melalui kerjasama, negara berkembang bisa belajar dari negara maju tentang teknologi, industri, dan inovasi. Misalnya, kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam bidang otomotif. Dengan begitu, produktivitas nasional meningkat dan sektor-sektor penting seperti industri dan pendidikan ikut maju. Yang ketiga, hubungan diplomatik dan perdamaian dunia. Kerjasama internasional juga mempererat hubungan antar negara dan membantu menjaga perdamaian dunia. Negara bisa menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi, bukan perang. Contohnya, melalui lembaga seperti PBB, hal ini menumbuhkan rasa saling menghormati dan memperkuat solidaritas antar bangsa. Lalu yang keempat, memperluas pasar dan meningkatkan investasi asing. Perjanjian perdagangan bebas seperti AFTA membuat produk dalam negeri bisa dikenal di pasar internasional. Investor asing juga tertarik menanamkan modalnya di negara kita yang akhirnya membantu membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kerjasama di bidang pendidikan membuka kesempatan beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan luar negeri. Dengan pengalaman itu, SDM menjadi lebih profesional, berwawasan luas, dan siap bersaing di dunia global. Setelah kembali ke tanah air, mereka bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Yang keenam, ada kerjasama penanganan masalah global secara bersama. Masalah seperti perubahan iklim, pandemi, dan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Melalui kerjasama global, negara-negara bisa saling berbagi sumber daya dan solusi. Misalnya, kerjasama WHO dalam menghadapi COVID-19. Ini menunjukkan pentingnya solidaritas antar negara untuk kebaikan bersama. Dampak negatif kerjasama internasional. Yang pertama, ada ketergantungan ekonomi pada negara lain. Negara berkembang sering terlalu bergantung pada impor barang, modal, dan teknologi dari negara maju. Akibatnya, jika terjadi krisis global, kegiatan ekonomi bisa terganggu karena tidak mandiri. Ketergantungan ini membuat negara sulit berdiri sendiri. Lalu yang kedua, ada masuknya pengaruh budaya asing. Globalisasi juga membawa budaya luar yang bisa menggeser budaya lokal. Gaya hidup konsumtif, individualisme, atau pergaulan bebas dapat melemahkan nilai-nilai tradisional dan identitas bangsa. Karena itu, penting bagi kita untuk tetap menjaga nasionalisme dan mencintai budaya sendiri. Yang ketiga, ada persaingan ekonomi yang tidak seimbang. Negara maju memiliki modal dan teknologi yang jauh lebih kuat, sehingga mereka lebih mudah menguasai pasar global. Sementara, negara berkembang hanya menjadi pasar bagi produk luar negeri. Akibatnya, industri lokal sulit tumbuh dan daya saing menurun.
Yang keempat, ada eksploitasi sumber daya alam. Investor asing kadang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan lingkungan. Misalnya penebangan hutan atau penambangan berlebihan yang merusak ekosistem. Akibatnya, lingkungan rusak dan masyarakat lokal tidak mendapat manfaat yang seimbang. 5. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Tidak semua masyarakat bisa merasakan manfaat globalisasi. Biasanya, hanya kalangan berpendidikan tinggi atau pengusaha besar yang diuntungkan. Sementara masyarakat kecil bisa tertinggal dan kesenjangan sosial semakin melebar. Yang keenam, ada campur tangan politik dan kedaulatan negara. Negara kuat bisa mempengaruhi kebijakan negara lain melalui bantuan ekonomi atau kerjasama militer. Hal ini bisa mengancam kedaulatan negara karena keputusan politik dalam negeri dipengaruhi oleh pihak luar. Organisasi internasional. Organisasi multilateral regional adalah organisasi internasional yang beranggotakan beberapa negara dan mencakup badan geopolitik yang operasinya tidak memandang batas negara bangsa. Keanggotaannya ditentukan oleh batas geografi tertentu seperti benua atau batas geopolitik seperti blok ekonomi. Organisasi regional didirikan untuk mendorong kerjasama dan integrasi politik dan ekonomi atau dialog antar negara atau antar lembaga dalam satu wilayah geografis atau geopolitik tertentu. Ada beberapa organisasi multilateral regional. Yang pertama ada Organization of American States, yaitu instrumen hukum yang menjadi landasan pendirian organisasi ini adalah Piagam OAS pada tanggal 30 April 1948. Yang kedua ada Organization of American Unity, didirikan berdasarkan Piagam Addis Ababa pada tanggal 23 Mei 1963. Selanjutnya ada Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, didirikan pada tanggal 8 Agustus 1963 di Bangkok, ibu kota negara Thailand, yang diprakarsai oleh 5 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Selanjutnya yaitu organisasi multilateral internasional. Organisasi internasional sebagai salah satu subjek hukum internasional merupakan wadah yang menghimpun negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional. Perkembangan kemajuan organisasi internasional dalam memasuki abad ke-21 ini dirasakan sangat cepat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dirasakan oleh masyarakat internasional bukan hanya saja karena meningkatnya kepentingan negara-negara di dunia dalam semua bidang, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih aman dan damai dalam lingkungan pergaulan internasional. Di sini ada beberapa contoh dari organisasi multilateral internasional. Yang pertama ada World Health Organization atau WHO, United Nations Children Fund atau UNICEF, United Nations Development Program atau UNDP, the Food and Agriculture Fund. Selanjutnya ada UNESCO, ada EEC, ada ESCEP, dan Southwest African People Organization. Peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Peran Indonesia dalam kerjasama internasional adalah bentuk keterlibatan aktif Indonesia dalam hubungan antar negara untuk mencapai tujuan bersama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, dan keamanan. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia tidak memihak pada kekuatan manapun, tetapi berusaha untuk ikut menciptakan perdamaian dunia dan memperjuangkan kepentingan nasional melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Berikut adalah peran Indonesia dalam kerjasama internasional di berbagai bidang. Pertama, Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama ekonomi internasional untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas pasar ekspor, dan menarik investasi asing. Sebagai anggota berbagai organisasi ekonomi, Indonesia aktif memperjuangkan perdagangan yang adil serta mendorong integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN Free Trade Area. Yang kedua,
Dalam bidang lingkungan hidup, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian alam dan penanggulangan perubahan iklim. Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB dan Paris Agreement, dengan tujuan menurunkan emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian hutan tropis. Yang ketiga, di bidang sosial dan kemanusiaan, Indonesia berperan besar dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal serta solidaritas antar bangsa. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Luar Negeri, Indonesia sering menyalurkan bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang terkena bencana alam atau konflik. Yang keempat, selain itu Indonesia turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan global melalui berbagai program kerjasama pendidikan dan penelitian. Pemerintah Indonesia menawarkan beasiswa kemitraan negara berkembang serta beasiswa Dharma Siswa bagi mahasiswa asing untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia. Yang kelima, sebagai negara yang kaya akan budaya, Indonesia menggunakan diplomasi budaya untuk memperkenalkan identitas nasional ke dunia internasional. Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI dan Konsulat Jenderal RI atau KJRI secara rutin mengadakan festival budaya, pameran seni, dan pertunjukan musik tradisional di berbagai negara. Selain itu, berbagai warisan budaya Indonesia seperti batik, wayang, angklung, dan pencaksilat telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Contoh kasus, kerjasama Indonesia-Australia melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement merupakan langkah strategis kedua negara dalam mempercepat pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi COVID-19. Program yang berlangsung sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 ini memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, terutama dalam peningkatan ekspor, investasi, dan transfer teknologi. IECPA juga memperluas akses pasar, menghapus tarif perdagangan, serta mendorong kerjasama di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan jasa profesional. Selain itu, program ini menempatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial atau GESI sebagai bagian penting dari pelaksanaannya, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Melalui implementasi IACPA, Indonesia berhasil memperoleh keuntungan nyata seperti penciptaan ratusan lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pertukaran keahlian, serta penguatan sektor UMKM dan digitalisasi ekonomi. Kerjasama ini juga berperan dalam menarik investasi asing langsung atau FDI dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Secara keseluruhan, IACPA memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional dengan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional serta membantu pemulihan GDP setelah krisis pandemi.